orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Senang banget di hari yang baru ini, Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy kembali bisa menyapa seluruh pemirsa, Bapak Ibu yang terkasih. Mana tangan-tangannya, semangat masuk hari yang baru. Saya Bapak Ibu yang terkasih, Cece Koko, Oma Opa, Mama Papa, adik yang saya sayangi, Om Tante, ya. Kami hadir untuk memberi penguatan kepada Bapak Ibu sekalian. Keadaan sulit, ada orang-orang yang hadapi sampai mereka mengucapkan kata rasanya ingin mati. Dan ini nggak satu dua Bapak Ibu sekalian, khususnya saya yang melayani orang banyak. Keputusasaan sebegitu rupa menyerang, merasuk manusia sehingga mereka menjadi putus asa. Nah, gampang loh, ada kata-kata seperti menyerah, mau mengakhiri hidup, atau mau mati saja. Kami hadir memberikan doa dan penguatan. Kalau saudara-saudara ada di titik itu, putus asa, merasa hopeless, tidak ada lagi harapan, jangan lakukan hal-hal negatif, jangan lakukan hal-hal nekat itu. Tontonlah ini, ikutlah, dengarkan pujian penguatan, dan ikutlah berdoa. Saya percaya setelah saudara-saudara live stream ini atau ikut doa ataupun mengikuti pujian dan utama renungan sabda firman Tuhan, Bapak Ibu terkasih akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru hari ini baik tiba terjadi dalam hidup Bapak Ibu terkasih. Saat-saat saudara sedang ada di jurang putus asa, lembah kekelaman, angkatlah tanganmu, jangan menyerah, karena Tuhan turun tangan menolong kita semuanya. Pujian ini hadir memberikan penguatan bagi kita semuanya. Silakan dibantu tap-tap layarnya di TikTok, silakan di-share, dibagikan di Facebook dan di YouTube. Thank you, bless you. Bila kau angkat tanganmu menyerah, Yesus kan turun tangan membela, sebab Yesus baik
Sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Angkatlah tanganmu, menyerahkan semua beban hidupmu padanya. Angkatlah tanganmu, menyembahnya. Yakinlah Yesus pasti buka jalan. Puji syukur, puji Tuhan banget. Rasanya teduh hati ini. Mengalirlah menjadi penguatan bagi Bapak Ibu terkasih. Angkatlah tanganmu saat menyerah. Yesus kan turun tangan membela, sebab Yesus baik. Sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Angkatlah tanganmu, menyerahkan semua beban hidupmu padanya. Angkatlah tanganmu, menyembahnya. Yakinlah Yesus buka jalan. Amin. Angkatlah tanganmu, menyembahnya. Semua beban hidupmu ditolongnya. Angkatlah tanganmu, menyerahkan. Yakinlah Yesus pasti buka jalan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih sebab Engkau baik. Glory to God. Oh, kami angkat tangan menyembah-Mu. Semua beban hidupku Engkau tolong. Kami angkat tangan dan menyembah-Mu. Ku yakin Tuhan buka jalan. Angkatlah tanganmu, menyerahkan semua beban hidupmu padanya. Angkatlah tanganmu, menyembahnya. Yakinlah Yesus buka jalan. Yakinlah Yesus buka jalan. Amin.
Yakinlah Yesus buka jalan. Yes. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk, Pastor rindu bawa pujian ini sekali lagi. Dan saya pribadi dikuatkan banget waktu melewati hari-hari dalam pelayanan ada pergumulan. Saudara dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan ada pergumulan. Jangan putus asa ya. Kalau saudara-saudara alami beban berat, angkatlah tanganmu dan serahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus penolong yang sangat amat baik bagi setiap kita. Makasih, silakan dibantu tap-tap layarnya, di-share, dibagikan, di-subscribe. Halo Kakak Melki Pangemanan, Agus, puji Tuhan Caroline, Dewi Huta Barat. Halo Erlina Manik, puji Tuhan. Bila kau angkat tanganmu menyerah, Yesus kan turun tangan membela. Sebab Yesus baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Angkatlah tanganmu menyerahkan semua beban hidupmu padanya. Angkatlah tanganmu menyembahnya. Yakinlah Yesus buka jalan. Yes. Puji Tuhan. Yang terberkati katakan amin. Yang terberkati silakan di-share, dibagikan di tab-tab layar. Cayo. Bila kau angkat tanganmu menyerah, Yesus kan turun tangan membela. Sebab Yesus baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Angkatlah tanganmu menyerahkan semua beban hidupmu padanya. Angkatlah tanganmu menyembahnya. Yakinlah Yesus buka jalan. Angkatlah tanganmu menyerahkan semua beban hidupmu padanya. Angkatlah tanganmu menyembahnya. Yakinlah Yesus buka jalan. Dengan dua tangan yang terangkat, kami yakin dan kami percaya, maka itu Tuhan kami menyembah-Mu.
Kami angkat tangan dan menyembah-Mu. Ku yakin semua beban hidupku ditolong Tuhan. Angkatlah tangan-Mu menyembahnya. Yakinlah Yesus buka jalan. Angkatlah tangan-Mu menyerahkan, Kakak Chelsea, semua beban hidupmu padanya. Angkatlah tangan-Mu menyembahnya. Yakinlah Yesus buka jalan. Yakinlah Yesus pasti buka jalan. Yakinlah Yesus pasti menolongmu. Puji Tuhan, pujian yang sangat menguatkan iman. Berbahagialah saudara-saudara yang sudah mendengarkan, karena kita mendapat penguatan dari Tuhan lewat pujian ini. Amin. Amin. Biar senantiasa terus kita jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan kita, bukan yang lain. Karena hanya dalam Yesus kekuatan kita dibaharui day by day, alias hari demi hari. Kekuatan di hidupku ini membawa setiap hati untuk siap menerima firman Tuhan. Kekuatan di hidupmu kau dapat dari Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanmu. Yesus setia menopangmu. Percaya dah. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan goyang selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dari Yesus. Dengar ini, Yesus tak pernah tinggalkan kita. Setia menopang kita. Berseru,
dan berharap dalam Yesus. Hore! Hey! Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidup kita tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidup kita tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Amin. Dalam Yesus kita tidak akan goyah selama-lamanya. Bahkan kekuatannya memperbarui kita setiap hari. Amin. Amin. Tiba saatnya Pastor akan membacakan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Raja-Raja. Firman hari ini datang untuk memberikan penguatan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang saat ini sedang dalam kondisi terpuruk dan sampai berkata, "Tuhan, aku ingin mati." Jangan ya Bapak Ibu sekalian, kalau terbesit di pikiran lewat siaran video tayangan live ini, urunkan niatmu. Saya berikan saudara jalan keluar solusi. Datanglah kepada Tuhan saat ini juga. Maka engkau akan mendapat kekuatan untuk hidup. Saya sedih sekali melihat banyak berita, ada yang sampai satu keluarga buang diri dari apartemen karena ternyata diduga ada beban hidup macam-macam. Seandainya ketemu sama saya sebagai hamba Tuhan, pasti deh dia mendapat penguatan sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk ambil potong kompas jalan singkat. Hari ini ada begitu banyak orang yang sedang nonton live ini, puluhan ribu orang di 3 platform, YouTube, Facebook, TikTok, dan di-share voice note-nya di Telegram dan di WhatsApp. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kasih baca akan menjadi penguatan dan solusi ketika saudara-saudara sedang putus asa, sedang lemah, bahkan sampai terbersih pikiran, ambil jalan pintas. Jangan, saya patahkan, saya putus dari hidupmu dalam nama Yesus. Dengar firman, ada penguatan, ada harapan baru, ada jalan keluar dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mau ambilkan satu kisah, bacakan dari kehidupan Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayat ini atau kisah ini menceritakan ketika Elia berkata, "Aku ingin mati." Dia ngomong sama Tuhan. Jadi Elia putus asa. Kenapa? Kita akan baca sebentar. Sampai di mana situasi dia berkata, Elia berkata, "Tuhan, aku ingin mati." Karena berserunya kepada Tuhan, Tuhan justru memberikan kekuatan dia untuk hidup. Berseru kepada Tuhan di saat-saat engkau tidak sanggup, Tuhan tidak tinggalkan. Justru Tuhan kasih kekuatan untuk tetap hidup dan berkemenangan. 1 Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ada tertulis firman Tuhan, dan firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Makasih yang sudah meng-share, membagikan, dibantu tap-tap layarnya biar semarak ramai pujian bagi Tuhan di layanan live streaming seperti ini. Ayat 1 dari Raja-Raja 19 saya bacakan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Hebat toh, jago toh, Elia menangkan, ya siapa dulu Tuhannya dong? Tuhannya Israel, ya. Elohim. Elia itu artinya Elohim adalah rajaku. Jadi Elia menjadikan Tuhan adalah rajanya, penguasa. Wow, dia menang, keren banget. Ayat yang kedua, setelahnya, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah para ilah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka." Nah, Isabel ini perempuan. Dia mengintimidasi. Hati-hati ya, intimidasi itu bisa tidak selalu yang serem-serem. Bisa yang indah-indah, hore. Bisa yang tampak menarik. Isabel ini juga bisa gambaran bagaimana tantangan, pergumulan, momok, ketakutan yang sedang engkau hadapi hari ini. Namanya saja Isabel. Sebel banget. Dia bisa datang dengan berbagai macam wujud, bentuk, dan menu. Hati-hati. Isabel berkata, dia menebar intimidasi. Besok lu akan mati. Dan intimidasi ini masuk kepada Elia. Dan dia ikut, dia setuju. Bukan lagi dengan perkataan Tuhan, kamu akan hidup untuk beritakan firmanku. Dia setuju dengan intimidasi. Aduh, rasanya ingin mati Tuhan. Ayo! Jangan saudara setuju dengan yang negatif. Tetapi saudara harus sekata percaya dengan janji Tuhan dan firman Tuhan.
Bukankah manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari perkataan firman Tuhan? Hei, kalau kau mau mati, kau hidup dari intimidasi manusia. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau hidup benar, hidup suci kudus di hadapan Tuhan, hidupilah perkataan-perkataan Tuhan, maka engkau akan hidup. Ayat 3 sayang sekali di sini, Isabel berhasil meniup intimidasi ke dalam Elia. Maka takutlah ia, lalu Elia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia baru saja mengalahkan ratusan Baal-Baal penyembah berhala dengan dewa-dewa mereka. Gagah perkasa jatuh dengan intimidasi. Tolak intimidasi. Ketika rame-rame, tolak intimidasi. Tolak intimidasi. Intimidasi itu akan merancangkan yang buruk untuk pikiranmu, sehingga engkau melakukan hal-hal yang nekat, putus asa. Bahkan tidak banyak orang yang mau mengakhiri hidupnya karena intimidasi. Ketika rame-rame, tolak intimidasi. Intimidasi membuat engkau kerdil, membuat engkau takut, membuat engkau bisa berbuat apa-apa. Tolak intimidasi. Kebenaran memerdekakan kita. Aku gagal, aku tak sanggup lagi, aku tidak mampu menghadapinya. Tolak intimidasi itu dalam nama Yesus. Glory to God. Engkau pemenang, jangan lupa. Saudara pemenang, engkau tidak kalah dengan perkataan Isabel. Isabel, biarin lu sebel, gua hidup benar. Biarin lu sebel, gua tetap percaya dari firman Tuhan. Isabel, dah urus. Dunia dengan segala tipu dayanya, tapi orang benar akan hidup oleh karena belas kasihan Tuhan Yesus. Ayat 4, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu apa yang dibuat Elia? Karena intimidasi yang masuk di dalam hidupnya. Padahal dia seorang pemenang, seorang yang baru saja memenangkan sebuah pertandingan iman. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian Elia berkata begini, Tuhan, aku ingin mati aja katanya. Cukuplah sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku katanya. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Pernah nggak saudara ada di titik ini? Pernah nggak? Ayo jujur. Saya tanya nih, ayo jujur. Pernah nggak Bapak titik ini? Nggak kuat lagi, nggak sanggup lagi. Sampai dilakukan, aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Hari dengarkan firman Tuhan berkata, aku masih sanggup menghadapi semua ini. Ganti, aku pasti sanggup melewati semuanya. Ganti intimidasi itu dengan kepercayaanmu. Karena kita hidup bukan dari intimidasi, kita hidup dari perkataan firman Tuhan Yesus Kristus. Yes. Tapi dalam situasi itu Tuhan tidak tinggalkan. Justru dalam kelemahan Tuhan tahu dan memberi penguatan. Saat Elia berkata, Tuhan, aku ingin mati rasanya. Disitulah Tuhan justru memberikan
kekuatan yang baru kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, terima kasih udah di tap-tap layar, terima kasih udah di-share, dibagikan. Saya beritahu bahwa depresi, tahu kan depresi? Itu loh yang bikin orang muka ganteng jadi jelek. Itulah yang bikin cantik jadi jelek, depresi. Itulah yang bikin sehat jadi sakit, itu depresi. Saya akui, depresi itu memang ada dan memang nyata. Ya, saya setuju. Depresi itu bukan ilusi. Depresi itu memang ada dan memang nyata. Namun yang saudara harus ingat hal ini bahwa Tuhan itu juga ada dan kuasa kasih-Nya nyata, bahkan lebih nyata daripada apapun, termasuk depresimu. Cemas, apa cemas? Khawatir. Itu loh yang bikin muka cepat tua itu, nah, cemas. Itu loh yang bikin semangat orang hilang, cemas. Saya setuju, cemas itu memang ada dan memang nyata. Bukan hanya slogan belaka, ada. Seseorang ketika terserang panic attack, kecemasan berlebihan, itu berbahaya. Tapi saudara jangan lupakan hal ini, bahwa harapan yang datang dari Tuhan, yang ada dari hatimu, tidak pernah mengecewakan, dan itu jauh lebih nyata daripada cemas, depresi, khawatir yang menghantui engkau. Ketika engkau ada di situasi depresi dan cemas, thank you, bless you. Tetaplah berjalanlah karena harapan jauh lebih besar, yaitu iman kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Iman pada Yesus tidak pernah gagal. Bahkan melewati rasa sakit yang besar, pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Karena kasih itu mengalahkan segala depresi dan kecemasan. Dan kasih itu sudah dicurahkan ke dalam hatimu dan hatiku oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, tercatat di dalam surat Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan sekarang ayat yang ke-5, ayat yang ke-8 ya. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Elia, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Pizza zaman dulu itu roti bakar ya. Dan sebuah kendi berisi air. Wow, healing water dibawa oleh malaikat. Kalau hari ini healing water didoakan Pastor Andi. Puji Tuhan, jadi berkat ya rema-rema preman ini. Lalu Elia makan dan minum ya roti berkat dan healing water, air dalam kendi. Kemudian berbaring pula. Ayat 7, tetapi
Malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia kuat berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Tuhan, yakni Gunung Horeb. Yang saya mau close dari renungan ini sebagai perenungan bagi setiap Bapak Ibu terkasih. Kamu lagi berjuang. Kamu sedang berjuang dalam pergumulanmu melewati situasi sulit. Ingatlah, you are not alone. Inggris nih ya, kamu enggak sendirian loh. Ketika rame-rame, saya tidak sendirian. Ketika rame-rame, saya tidak sendirian. Saya tidak sendirian. Saya tidak sendirian. Ada banyak orang-orang yang melewati pergumulan yang kau hadapi hari ini, dan Tuhan setia menolongnya. Saya tidak sendirian, saya tidak sendirian, saya tidak sendirian. Ada banyak cerita, ada banyak kesaksian, ada banyak teladan, ada banyak orang-orang yang menang. Saudara juga ditentukan bukan untuk kalah, tidak untuk mengakhiri, tapi untuk melewati semua ini menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget sabda firman-Mu. Wow, sungguh melegakan kami semua. Yang tadi capek-capek, kuat. Yang putus asa, senang. Yang depresi, cemas, bebas, free. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, glory to God. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sampai dan hidup kami diubahkan, benih yang tertabur jadi benih yang subur di setiap hati kami. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang tadi masa-masa putus asa, cemas, khawatir, atau karena sakit, atau karena vonis dokter yang buruk kesehatanmu. Saya berdoa, angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Setiap tangan terangkat diberkati sehat, dilepaskan dari depresi, cemas, dilepaskan dari rasa khawatir, dari perasaan yang negatif yang mau mengakhiri hidup. Free in Jesus name. Glory to God. Yang sakit, yang susah, yang sedih saat ini, dua tanganmu tumpangkan di dadamu seperti ini. Dalam nama Yesus, touch. Be peace. Ada damai di dalam hati ini sekarang juga. Mengalir sehingga wajahmu yang tadi suram, sedih, susah, sekarang coba cek. Sukacita, senang, gembira, keep smile. Karena Tuhan Yesus benar-benar nyata. Siapa saudara yang merasakan kasih Tuhan Yesus yang nyata saat ini? Saya keren banget kan? Kasih Tuhan Yesus sungguh sangat amat nyata. Bahkan kita bisa merasakannya saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Terpuji Tuhan Yesus. Amin. Makasih kesaksiannya. Makasih komentarnya. Wah, terima kasih. Banyak yang komentar. Saya terberkati banget. Saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Ya, amin, amin.
Saya sedang melihat komentar saudara dan saya terharu sekali karena bagaimana tidak pelayanan live streaming ini bisa menjangkau puluhan ribu orang dan mereka yang sakit disembuhkan, yang sedih menghapus air matanya. Thank you Luciana, bless you. Yang tadinya merasa tidak berharga setelah dengar ini, siapa yang setelah dengar ini jujur langsung merasa saya ini spesial, saya ini sesuatu, saya ini something di hadapan Tuhan. Saya. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Ya, thank you. Ada sayap kasih Tuhan yang melingkupi setiap kita. Amin. Makasih. Naungiku dalam anugerah-Mu. Puji Tuhan. Makasih sama-sama. Janita Rusli, puji Tuhan. Ya, ada juga Sony di sana, ada Cece Cingsiu, puji Tuhan. Ya, ini matanya enak ini, ada komentarnya terang-terang ini, ada Inge, Lena, Poltak, mari, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih sama-sama ya. Saya berdoa bagi saudara bukan hanya sehat hari ini, tetapi juga diberi Tuhan Bapa kita yang baik panjang umur, ya panjang umur. Dan senang sekali kalau suatu hari one day, apakah saudara ke Balikpapan atau pesta ke kota saudara, thank you, bless you, ya. Bisa kita meet up, bisa kita menyembah Tuhan bersama-sama secara onsite jika Tuhan izinkan. Tapi live streaming juga sama, tidak harus selalu harus onsite atau ketemu, karena sekarang kan kita bisa lewat live streaming. Terima kasih ya, puji Tuhan, terima kasih. Saya terharu sekali banyak kesaksian, kemenangan, berkat keluarga aku, terima kasih, terharu. Kesaksian-kesaksian ini yang menguatkan saya senantiasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apapun yang dalam hidupku terjadi, selalu saya berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah yang terutama dalam setiap kami. Sama-sama. Thank you. Bless you, Widya 1234. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Leoni, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta
Yesus. Thank you. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you, Widya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Ciara, thank you so much. Puji Tuhan. Saat ini Pastor mau mendoakan air minum yang saudara-saudara akan minum, baik itu akan minum airnya atau minum pengantar obat, ya. Kesaksian kesembuhan termasuk lewat healing water sangat banyak. Sebentar juga setelah doa berkat, Pastor akan sampaikan kesaksian. Wah, bless you. Bagaimana kesembuhan terjadi. Jadi saudara-saudara, silakan dibagikan supaya orang-orang yang mau dengar kesaksian kesembuhan juga bisa mendapat bagian waktu kesempatan mendengar dan saudara yang ajak. Ya, baik. Saudara yang sudah siapkan air minumnya, marilah saudara bisa pegang seperti ini. Sudah? Terima kasih. Halo semuanya. Puji Tuhan. Thank you, bless you. Baik, ya. Air dalam botol, dalam gelas, ya, kemasan apapun, yang penting airnya layak minum, ya. Puji Tuhan. Sudah? Baik, Pastor mohonkan berkat dari Bapakku di surga. Bapa, mohon berkat daripadamu, air yang kami minum ini dalam namamu ada berkat dan ada kesembuhan, ada keajaiban. Amin. Bapak, Ibu terkasih, saudara-saudaraku, oma, opa, kakak, adik, ya, tumpangkan tanganmu di air yang akan kita minum dalam nama Yesus.
diberkati, diberkati, diberkati dalam nama Yesus. Amin. Berkat Tuhan sudah terjadi, sudah turun, dan kita semua terima berkatnya. Amin. Minumlah air ini, air yang sudah diberkati, jadi berkat kesehatan Bapak Ibu atau orang yang kau kasih. Amin. Rasanya enak. Saudara gimana rasanya? Terus di kolom komentar ya, nanti bisa baca-baca. Segar banget. Makasih Tuhan Yesus, ya Tuhan memberkati. Ridwan, saya hanya alat, ya. Kardo, terima kasih buat saudara-saudara sudah ikut live streaming ini. Saya minta kalau saudara terberkati, silakan dibagikan, dan kalau saudara mau ajak teman, kerabat, keluarga untuk didoakan, silakan hadir kembali besok jam 5.05 WIB 6.05 WITA. Terima kasih buat kebersamaan indah sekali. Saya senang sekali bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuliskan di kolom komentar kesan dan pesan Bapak Ibu dan apa yang kau alami. Kira semuanya kita terus bisa hidup jadi berkat dan senangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Masuklah di hari yang baru. Pastor mau iringi saudara-saudara dengan pujian segala perkara. Pujian ini menguatkan jutaan orang sakit dan disembuhkan. Silakan dibantu tap-tap layarnya. Silakan di-share, dibagikan selama pujian ini, biar kita sama-sama mendapatkan penguatan dari Tuhan lewat pujian. Segala perkara, Tuhan penolong yang setia. Hore! Makasih, 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 makasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong, Dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, terima kasih. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara
dapat ku tanggung. Di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Mari yang merasakan Tuhan setia, silakan dibagikan kesetiaan Tuhan Yesus. Katakan amin, angkat tanganmu, yeay. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Masuklah di hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom. Dadah semuanya. Kiss bye. Dan oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Dadah. Terberkati, di subscribe dong, di like, dibagikan, dan di tap-tap layarnya. Ketemu lagi ya di plan berikutnya. Terus mau berkati, izin close. Dadah.